Cantik dan baik hati, tapi diceraikan oleh suaminya. Karena langsung aja yuk kita simak ceritanya. Ningsih namanya, gadis asli dari sebuah desa di mana aku melakukan KKN. Sosok gadis ini menarik perhatianku, bukan karena fisiknya, karena sudah biasa aku temui gadis-gadis cantik di kota, tetapi karena kecantikan hatinya. Begitu kata salah satu anak bujang tuan rumah di tempat kami menumpang. Dari anak bujang si tuan rumah itulah aku tahu ternyata Ningsih ini adalah bak kembang desa di sini. Menjadi buah bibir banyak cowok, bahkan juga cowok-cowok dari desa sebelah. Setelah melakukan penelusuran lebih jauh, aku menemukan beberapa fakta tentangnya. Ningsih bekerja sebagai guru honorer sekolah dasar negeri di desa itu. Kalau sore dia mengajar ngaji di surau. Kebiasaannya yang bikin hatiku tersentuh adalah dia menyisihkan gaji untuk dibelikan bahan-bahan makanan, lantas dimasak dan dikemas menjadi nasi bungkus. Nasi bungkus itu kemudian dibagikan ke kaum duafa, anak yatim, pengemis, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Namun ada fakta selanjutnya yang tergolong aneh. Meskipun banyak yang jatuh cinta pada Ningsih, belum ada yang berani melamarnya. Kalau pengen tahu, coba aja datang ke rumahnya, ucap si anak bujang tuan rumah. Rasa penasaranku pun bergejolak. Rasa penasaran yang sejujurnya, karena aku juga jatuh cinta. Di depan rumah Ningsih, aku melihat sosok tegap besar dan tampak garang. Tersinyalir itu adalah bapaknya. "Mau apa kamu kesini?" tanya si bapak ketus dengan mata menyelidik. Suaranya ngebas, rasa-rasanya sampai menjalar dan menggetarkan jantung. Nyaliku langsung melempem bak kerupuk kecipratan air. Konyolnya aku waktu tak sanggup berkata-kata. Terdiam, pucat pasi, bak terhipnotis kumis tebal bapak Ningsih yang bergetar. Namun beberapa saat kemudian, entah energi dari mana aku berani berkata-kata. "Pak, kemarin saya lihat Ningsih kesulitan bawa kantong plastik berisi nasi. Saya ingin membantunya kalau ntar bagi-bagi nasi lagi. Niat saya kesini ingin berteman dengannya." Ucapku yakin tak ada kesalahan diksi. "Alah, kamu bukan yang pertama. Sudah puluhan cowok bilang mau berteman. Dari gelagatmu saja saya bisa baca. Kamu jatuh cinta ya sama anak saya?" Seru si bapak menyerang dengan pertanyaan sangkaan. "Iya pak, saya jatuh cinta," ucapku lalu menggigit bibir. "Mengapa kamu jatuh cinta pada anakku?" Tutur bapak menyodorkan pertanyaan lanjutan. Aku terdiam sejenak, pertanyaan yang tak boleh dijawab sembarangan. Karena pertanyaan itu punya maksud menggali sebuah alasan bin motif. Aku paham betul akan makna dari kata mengapa. "Karena dia cantik luar dalam pak," jawabku menggunakan bahasa singkat, padat dan jelas. Sudah kuduga. Tetapi bagaimana jika cantik luarnya hilang? Misalnya anakku kecelakaan dan mukanya cacat. Apakah kamu masih mencintainya? Tanya si bapak serius. Aku berpikir keras, karena hal inilah gak ada yang berani melamar Ningsih. Dia punya bapak yang super dalam arti sesungguhnya. Pertanyaan itu tidak dapat aku jawab. Aku kalah, bahkan sebelum bisa menginjakan kaki ke dalam rumahnya. Usahaku terhenti hanya sampai di halaman rumahnya. Ningsih benar-benar bak mutiara original yang dijaga ketat. "Saya pamit pak, saya tak jago berkata-kata. Tapi setidaknya hati ini lega karena sudah mengungkap rasa. Rasa yang sejatinya juga berasal dari sang pencipta cinta." Pertanyaan bapak sangat berat. Sepertinya saya tidak layak untuk gadis sekelas anak bapak. Tapi setidaknya hari ini saya dapat pelajaran berharga. Terima kasih, ucapku sambil pamit undur diri. Aku menoleh ke arah rumah. Ningsih sedang menyiram bunga. Dia tersenyum tipis, menutup mulut dengan hijab putih. Mungkin dia sedang menertawakanku. Setahun kemudian, aku kaget bukan kepalang dapat kiriman via WA dari anak bujang si pemilik rumah yang kami tinggal saat KKN. "Bro, bunga desa sudah dipetik oleh anak orang kaya, pengusaha tambang. Maharnya 2 miliar, mobil mewah, pestanya 5 hari 5 malam. Harta emang bisa bikin idealisme hancur yo," tulis si anak bujang. "Maksudnya hancur gimana bro?" "Pastinya tuh cowok hebat bukan cuma dari hartanya. Kepribadiannya juga baik tentunya," balasku.
Baik dari mana bro? Baru 3 hari yang lalu Ningsih diceraikan. Sebelum itu sempat diberlakukan kasar bahkan secara fisik. Dia diceraikan karena alasan gak mau melayani kebutuhan biologis. Nah, si Ningsih itu gak mau karena sedang haid pindah datang bulan. Ini ceritanya nyebar luas karena sampai berurusan dengan penegak hukum dan masuk koran lokal. Lanjutnya menimpal disertai kiriman screenshot foto koran halaman depan. Tak cukup sumber dari si anak bujang dan koran, aku pun mencari tahu lebih dari beberapa warga yang dulu sempat kenal dekat. Salah satunya ke Pak RT. Ternyata apa yang dikatakan si anak bujang dan berita koran benar adanya. Aku menatap langit-langit, larut dalam lubuk pikiran, menggarisbawahi banyak hal dari kejadian ini, memetik hikmah sebagai bekal mengarungi lautan hidup. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn. Nah, apakah Anda punya cerita yang mungkin bisa dijadikan video untuk kami angkat di channel Cerita Nyata Reborn? Silakan. Kalau Anda ingin berbagi kisah, kami tunggu di kolom komentar. Dan saksikan juga video-video yang lain bersama Cerita Nyata Reborn. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.